Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini, diberikan jadwal oleh Bang Sahat untuk senantiasa bisa mengisi khotaman malam ini dengan kita sambil tolabul ilmi, ya, karena ketika kita mau mengamalkan ilmu tentunya harus ada ilmu yang harus kita ketahui, diantaranya ilmu fikih. Itu syariat namanya, untuk mengatur ibadah jasad kita. Lalu ada ilmu tauhid untuk mengatur itikad kita, keyakinan kita, keimanan kita. Ada lagi disebut ilmu tasawuf untuk menata batin kita, menata kolbu kita, senantiasa bagaimana cara ibadah supaya khusyuk, supaya hatinya hadir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu tasawuf. Nah, kita insyaallah malam ini akan mengkaji kitab tasawuf, kita bertabaruk kitab Sirrul Asrar, karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau adalah pendiri Thariqah Qadiriyah, mursyid Thariqah ke-19, dan tersambung turun sampai kepada guru mursyid kita, yaitu Pangarsa Abah Anom radhiyallahu an, dan beliau pun mengarang kitab namanya Miftahus Sudur. Miftahus Sudur ini pun banyak diambil sumber-sumbernya, diantaranya dari kitab Sirrul Asrar. Ya, kita kaji malam ini, kita bertabaruk untuk itu agar menambah keberkahan kita supaya bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kita membacakan suratul Fatihah untuk dihadiahkan kepada beliau. Al-Haziniyah wa qulan yatasallah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirran wa Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Amr Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Pengajian malam ini kita santai saja, sistemnya adalah diskusi. Barangkali nanti ada yang mau dipertanyakan, silahkan dipertanyakan saja, karena ini bukan khidmah ilmiah, ya. Kalau khidmah ilmiah itu harus khidmah, kita menyimaknya tidak boleh ada yang bertanya. Tapi kalau di dalam acara khotaman ini kita sistemnya diskusi saja, biar kita santai, biar barangkali tidak paham kita boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa midana bi asrarihi. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Allazi ja'ala al-jannata darajata hazanil abidin wa qurbata lil arifin. Dimulai daripada kitab Sirrul Asrar ini dalam muqaddimah, yaitu awal penciptaan manusia, Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam dengan segala bentuk dan rupa. Dan Allah pun menjadikan surga al-jannata darajata, surga derajat, hazan lil abidin, itu untuk ahli ibadah. Jadi ada surga derajat. Surga derajat itu surga untuk mendapatkan kenikmatan jasmani. Surga-surga yang sesuai dengan nafsu kita. Di dalam surga derajat ini ada kesenangan seperti kita makan, minum, bersenang-senangan dengan istri kita, dengan bidadari dan lain sebagainya. Itu nanti akan Allah hadiahkan bagi orang yang ahli ibadah, ya, bagi abidin. Wal qurbata lir arifin, dan Allah juga menciptakan surga kurbah. Surga kurbah itu adalah kenikmatan ruhani, di mana kenikmatan itu melebihi daripada kenikmatan surga derajat. Apa itu? Kenikmatan memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa itu? Lil arifin, bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sekarang sedang belajar ke sana,
belajar untuk ma'rifat kepada Allah, belajar untuk menjadi orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita di bawah dibimbing oleh guru mursyid kita Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan orang-orang yang ahli ma'rifat ya, agar kita ditempatkan di dalam surga kurbah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muqaddimatu fi bayani ibtida'il khalqi. Dalam pendahuluan kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang awal penciptaan makhluk. I'lam, ketahuilah, wafaqallahu lima yujibu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi. Pertama kali Allah menciptakan makhluk itu adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri jamalihi, dari cahaya yang terpancar dari keindahan, keelokan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu makhluk, itu namanya ruh Muhammad. Diciptakan dari keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku ciptakan ruh Muhammad pertama kali itu dari nur zatku, dari cahaya wajahku. Wajah di situ bukan wajah seperti kita, tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu qalamu wa awwalu ma khalaqallahu aqlu. Nabi Muhammad bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah ruhku. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Jadi di dalam ruh Muhammad itu ada nur, ada kolam, kolam itu pena, ada akal. Ya. Fal muradu minha syai'un wahidun wa huwa haqiqatul Muhammadiyah. Nah, semua itu ruh, nur, akal dan pena adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammad. Lakin sumia nuron liqaunihi sofian anizulmatil jalaliyah. Nah, tapi kemudian disebut dengan nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi jalalullah. Kama qala ta'ala qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Itulah yang disebut dengan ruh Muhammad. Wa aqlan liqauni mudrikan lil kulliyah. Dan yang disebut dengan akal karena ia mengetahui segala sesuatu. Jadi di dalam ruh Muhammad itu ada akal, dengan akal itulah dapat mengetahui segala sesuatu. Dapat mengetahui sebagaimana kita mengetahui halal dan haram, ya, hak dan batil. Mana perkara ini sunnah, perkara mubah, perkara makruh, itu dengan akal. Wa qalaman liqaunihi sababan linaklil ilmi. Dan yang disebut dengan pena karena Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan ilmunya kepada ruh Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan pena itu sebagai kiasan saja. Ketika kita mau menulis dengan pena, kita punya ilmu di dalam otak kita, kita tulis di dalam buku, ya. Sehingga perpindahan ilmu yang ada di dalam akal ditulislah di dalam buku. Ya, itulah yang disebut dengan
pena perpindahan ilmu dari Allah kepada ruh Muhammad. Kama anal qalam sababul naqli ilmi fi alamil hurufat. Ya, jadi sebagaimana Allah telah menciptakan pena itu sebab perpindahan ilmu di alam huruf kepada ruh Muhammad. Paruhul Muhammadiyu khulasatul akwan. Maka ruh Muhammad ini adalah inti alam semesta. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Ya. Kata Allah, andai saja aku tidak menciptakan engkau Muhammad, ma khalaqtul aflak, maka tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Jadi adanya ruh Muhammad itulah menjadi sebab kita ada di alam dunia ini. Ya, maka kita bersyukur ya dengan diciptakannya Nabi Muhammad SAW, kita bisa ada di alam dunia ini. Kita bisa hidup di dunia ini karena itu wasilahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa awalul kainati wa asluha, dan ruh Muhammad inilah yang menjadi sebab adanya makhluk dan seluruh pokok-pokoknya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallahi wal mu'minuna minni. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dari Allah dan orang-orang mukmin itu dariku. Ya, jadi kita berasal dari Muhammad, Muhammad berasal dari Allah. Nah, setelah Allah menciptakan ruh Muhammad, wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahut. Nah, kemudian Allah menciptakan semua ruh makhluk, baik ruh manusia, ruh jin, ya. Itu Allah ciptakan kullaha seluruhnya minhu dari ruh Muhammad. Jadi Allah menciptakan pertama kali ruh Muhammad, setelah Allah menciptakan ruh Muhammad barulah diciptakan ruh-ruh manusia, ruh-ruh jin. Nah, setelah diciptakan di mana ditempatkannya? Fi alamil lahuti, yaitu di alam lahut, alam ketuhanan. Jadi alam lahut itu banyak istilahnya. Ada yang menyebutkan dengan alam arwah, ya, alam ma'rifah, alam kurbah, alam musyahadah. Nah, kita berada di alam lahut bisa disebut dengan alam ma'rifah. Kenapa? Karena pada saat kita berada di alam lahut itu, kita bisa berinteraksi, bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita berada di alam arwah, alam lahut, nih sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah mengenal Allah. Sudah ma'rifat dengan Allah, sudah berinteraksi dengan Allah. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Allah bertanya nih di alam lahut ketika ruh semua makhluk itu dicipta. Jadi ruh ini dicipta bareng-bareng, Pak. Ya, kita bareng nih. Semuanya ini umurnya sama kalau ruh, ya. Cuman bedanya alam jasadnya saja berbeda-beda, ya. Ada yang dilahirkan tahun 80, 85, 70, tahun 90. Itu jasadnya yang berbeda, tapi umur ruh kita sama. Semuanya sama. Ya, diciptakan bareng, tidak satu-satu. Kan kulaha, di sini bahasa Syekh Abdul Qadir, kulaha seluruhnya diciptakan bareng. Ruh itu di alam lahut. Nah, ketika kita sudah berada di alam lahut, kita ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah bertanya kepada kita nih, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, nah seluruh makhluk ini, seluruh ruh ini menjawab semuanya, bala syahidna, betul engkaulah Tuhan kami, kami menyaksikan engkau ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Ya, semua ruh ini menjawab bala syahid. Nah, betul engkaulah Tuhan kami, kami menyaksikannya. Itulah yang disebut dengan perjanjian primordial, perjanjian antara Tuhan dengan makhluknya.
Jadi kesimpulan bahwa saat kita berada di alam arwah, di alam lahut, kita sudah ma'rifat kepada Allah. Kita sudah mengenal dekat sekali dengan Allah. Maka kenapa kita harus belajar thariqah? Karena kita supaya bisa kembali lagi ke sana. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal saja, tanpa adanya bimbingan seorang mursyid, ini sulit nyampe ke alam lahut, ini sulit. Karena nanti prosesnya ini akan melewati beberapa lapis alam, beberapa lapis ruh, beberapa lapis nafsu. Ya, yang tidak mungkin kita gapai hanya dengan ilmu dan amal kita sendiri. Ya, nanti dibahas di depan. Wahwa al-watnul asliyu. Nah, di sanalah kita disebut dengan negeri asal kita diciptakan. Fi ahsani taqwimil hakiki, diciptakan ruh kita ini dalam bentuk yang sangat terbaik dan hakiki. Nah, setelah kita diciptakan, palama madu alaihi arbatu ala pisanatin khalaqallahu arsya min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bakil kainati minhu. Setelah arwah diciptakan, 4000 tahun lamanya kita berada di alam lahut bersama-sama dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, bermusyahadah dengan Allah, barulah Allah menciptakan arasy. Ya. Wa baki kainati wa bakil kainati minhu, dan menciptakan seluruh makhluk-makhluk lainnya. Surga, neraka, bumi, langit, malaikat baru diciptakan 4000 tahun kemudian. Setelah kita sudah betah, sudah bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita nggak pulang lagi ke alam asal kita. Itulah untungnya kita belajar thariqah, ya, supaya kita bisa kembali lagi ke sana. Ibarat Bang Sahat nih, aslinya orang mana Bang Sahat? Orang Medan, asli orang Medan, tinggal di Bogor. Kalau sudah betah di sini, itu malas lagi pulang ke sana. Apalagi nggak punya tujuan pingin pulang. Nah, orang yang biasanya mengembara itu berarti dia punya tujuan pulang. Nah, kita hidup di dunia ini mengembara. Maka harus pulang ke negeri asal kita diciptakan. Kalau kita hidup di dunia nyaman, ya ini akan lupa ke negeri asal kita di sana. Bahkan jalan pulang pun sudah lupa. Lewat mana nih kita pulangnya? Nah, guru mursyid inilah memberikan arahan, yuk pulang yuk, kan? Ayo kita balik lagi ke negeri asal kita dicipta. Kamu tuh asalnya bukan di sini. Kamu tuh asalnya bukan di surga ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, bukan. Kamu tuh di alam kurbah, Jannatul Kurbah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayo kita pulang lagi ke sana supaya kamu bisa berjumpa lagi dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab Sirrul Asrar agar kita memahami hadis baginda Nabi, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal kepada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Nah, kita sudah mulai nih diberikan gambaran, oh ternyata aku tuh tinggalnya di sana ya, tinggalnya di alam ma'rifah, tinggalnya di alam kurba. Ternyata aku tuh ruh-ruh yang sudah ma'rifat dengan Allah, ruh-ruh yang sudah dekat dengan Allah. Sebelum saya ke dunia ini, saya sudah dekat dengan Allah, sudah sangat mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya harus pulang nih. Cuman saya amnesia nih. Lupa saya jalan pulang, ya. Akhirnya saya tergiur dengan keindahan duniawi, ya. Tergiur dengan sesuai dengan syahwat-syahwat nafsu, inginnya surga bidadari, ya. Inginnya istana, inginnya pahala. Nah, itu ecek-ecek kita mah. Itu sebab ada yang lebih hebat daripada itu semua, adalah pemilik surga, pemilik bidadari, pemilik istana, pemilik pahala, pemilik dunia. Nah, ketika Allah sudah menciptakan langit, menciptakan aras, menciptakan bumi,
Buminya sudah ada, sumarudatil al arwah ila darkil asfalil kainati a'nil ajzad. Kemudian Allah menurunkan seluruh ruh dari mulai Nabi Adam terus turun ke Nabi Nuh. Ya, jadi setiap zaman diturunkan ruh, berangsur-angsur ruh diturunkan sampai kepada ruh kita di zaman ini diturunkan. Ya, diturunkan kemana? Di tempat alam yang paling rendah, yaitu alam dunia ini yang disebut dengan alam fisik. Ya, kama qala ta'ala sumaradadnahu asfala safilin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Din ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Jadi ibarat kita nih punya orang tua dari Padang, dari Medan, ya. Ceng, Dek, kamu harus mengembara ke Jakarta. Ya. Untuk apa? Untuk mencari bekal. Agar kamu nanti pulang bawa bekal yang banyak ya, supaya kamu bisa membangun di kampung kamu sendiri, kamu bikin istana di kampung kamu sendiri, kamu bikin apa saja, yang penting kamu cari bekal di Jakarta, tapi jangan betah di Jakarta, jangan sampai bekalnya dihabiskan di Jakarta, nggak bangun di Jakarta, rumah tangga di Jakarta, ya betah teh balik tuh bisa balik, nah poho balik. Nah, ulah sampai gitu, jangan sampai seperti itu. Ini alam rendah, alam hanya untuk sementara waktu, alam hanya untuk tempat mengembara, tempat untuk bercocok tanam. Ya, agar kita pulang ke alam asal kita di sana, kita banyak bekal. Ya. Pada saat kita berada di alam arwah sana, itu kan kita baru diciptakan, belum punya amal. Kenikmatannya tidak maksimal. Tapi ketika kita berada di dunia, kita mencari bekal dengan mengamalkan DKM, zikir, khotaman, manakiban. Lalu kita tolabul ilmi, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, mencari nafkah dan sebagainya. Ditujukan untuk Allah. Itulah bekal nanti akan dibawa kita ke alam negeri asal dicipta, sehingga kita akan menjadi kaya raya di sana. Ibarat kita sukses di Jakarta, pulang ke negeri asal, ke kampung halaman kita menjadi orang sukses. Hebat kamu katanya. Setelah pulang dari Jakarta jadi CEO. Jadi CEO gitu ya. Jadi punya perusahaan, punya istana, punya mobil, istri cantik, wah lain sebagainya. Kan jadi kebanggaan buat orang tuanya. Allah pun bangga. Allah pun bangga kepada kita nantinya saat kita di dunia ini mencari bekal dengan sempurna, dengan baik, sehingga kita pulang ke sana Allah akan memberikan hadiah. Hadiahnya itu selalu merasakan kelezatan memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan kenikmatan itu semuanya. Ya. Nah, setelah Allah menurunkan manusia, ruh-ruh manusia ke dunia, ini ada tahapan-tahapan, Pak. Tidak langsung dari alam lahut langsung ke dunia, tapi ini melewati 3 lapis alam. Ya. Yakni nazalahu awalan min alamil lahuti ilal alamil jabarut. Fal basamullah ta'ala binurid jabarut kiswatan bainal haramaini wa huwa ruhu sultani. Nah, ketika Allah menurunkan arwah, menurunkan ruh kita dari alam lahut untuk disuruh mengembara oleh Allah dunia, melewati pertama kali adalah alam jabarut, di bawah alam, setingkat di bawah alam lahut. Alam lahut turun kepada alam jabarut. Di alam jabarut ini dilapisi ruh kita dengan namanya ruh sultani. Jadi pada saat kita berada di alam arwah, di alam lahut, itu namanya ruh kudsi, ruh yang sangat suci. Nah, pada saat kita mau diturunkan ke dunia, diturunkan oleh Allah pertama kali di alam laut ke alam alam jabarut. Ditambah ruhnya, dilapisi lagi ruhnya, ruh kursi ditambah dengan ruh sultani. Ya, jadi ada berapa lapis tuh? Ada berapa ruh tuh? Ada dua ruh. Ruh kursi dan ruh sultani di alam jabarut. Alam jabarut itu alam kekuasaan Allah. Di mana itu letaknya? Di bawah alam laut, namanya di situ Sidratul Muntaha. Ya, di atas langit ketujuh.
Jadi alam Jabarut itu di atas langit ketujuh. Pertama itu kalau nggak salah apa sih, Lauhil Mahfuz, ya, Rob, Mustawan, Qoba Qasain, lalu paling tinggi adalah Sidratul Muntaha. Itulah yang ketika malaikat Jibril mengantarkan Isra Mi'raj baginda Nabi hanya sampai Sidratul Muntaha. Tidak sampai naik kepada alam laut karena akan terbakar. Bukan alamnya malaikat Jibril, bukan. Itu alam lahutiah, alam ketuhanan. Jadi Jabarut itu di atas langit ketujuh, di bawah apa namanya, di bawah lahut. Summa anzalahum bihajil kiswatan ilal alamil malakut, summa kasam binuril malakut wahwa ruhurwani. Nah kemudian ketika kita sudah ada di alam Jabarut, ditambah pakaian, ditambah lapisan ruh sultani, diturunkan lagi oleh Allah ke alam malakut. Di alam malakut inilah Allah menambah lagi pakaian, menambah lagi lapisan ruh yang disebut dengan ruh ruhani. Ruh ruhani di alam malakut. Nah, alam malakut ini adalah antara langit pertama sampai kepada langit ketujuh. Itu alam malakut. Ya, jadi sudah ada berapa lapis ruh tuh? 3, ya. Pertama ruh Qudsi, yang kedua ruh sultani, yang ketiga ruh ruhani atau garis miring ruh ruhani. Nah, di situ ya pada saat kita Pak di alam lahut itu panca indranya namanya sir. Panca indra ketika kita memandang zat Allah itu namanya apa? Sir. Sir itu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan nyata, memandang seperti halnya kita seperti ini, ya. Nyata, terasa dan terbayangkan jelas. Itu namanya sir, pandangan hakiki. Pada saat kita diturunkan ke alam Jabarut oleh Allah, dilapisi dengan ruh sultani, itu panca indranya terlapis lagi. Yang tadinya sir dilapisi dengan namanya puad. Puad ini sudah pandangannya sudah tidak nyata lagi. Tapi dia masih bisa merasakan. Contoh gini aja. Pada saat kita mau mengembara ke Jakarta, kita masih bisa memandang orang tua kita, keluarga kita. Pada saat kita di perjalanan, mau mengembara, sedang di dalam perjalanan, kita sudah tidak bisa memandang orang tua lagi, tapi masih bisa dirasakan. Ya, kasih sayangnya orang tua, kita masih bisa nangis, masih bisa bersedih, ya. Terasa banget berat ninggalin orang tua itu, ya kan? Apalagi ninggalkan kekasih kita misalkan di kampung gitu ya. Oh, itu kadang-kadang berat ya, gitu ya. Karasa kene, kangen, ya. Itu rasa di batin itu masih kerasa. Itu namanya puad. Jadi disebutlah rasa. Zikirnya pun disebut dengan zikir rasa. Ya. Nah, setelah sampailah di perjalanan sudah mau mendekati Jakarta misalkan, ya, karena sudah lama di perjalanan, ya, apalagi sudah mulai, wah, orang di Jakarta ya harerang geningnya di Jakarta tehnya, sehingga rasa itu mulai hilang. Yang ada adalah ingatan. Nah, panca indranya disebut kolbu. Nah, ketika kita berada di alam malakut, mulai tadinya kita memandang dengan nyata kepada zat Allah, telah hilang ketika di alam Jabarut. Yang ada adalah rasa. Setelah diturunkan oleh Allah ke alam malakut, ditambah lapisan lagi ruh, namanya ruh ruhani, dia sudah tidak ada rasa itu, tapi masih mengingat, masih bisa mengingat. Itulah yang disebut dengan zikir khofi. Kita mengingat terus. Ini agar bisa naik lagi kemana? Ke alam Jabarut. Agar apa? Agar bisa merasakan Allah. Saat ini kita diajar zikir khofi oleh Pangersa Abah Anom itu untuk ke sana, untuk bisa naik ke alam Jabarut sampai ke alam laut, agar terbuka puadnya, terbuka sirnya. Seperti itu ya. Maka
24 jam kita diajar agar selalu dihidupkan zikir khofinya ya. Ketika kita lupa, ingatkan lagi. Ketika kita terputus, sambungkan lagi. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ada metodenya nih supaya bagaimana bisa merasakan sampai kepada bisa musyahadah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, summa anzalahum ilal alamil mulki wa kasahum binuril mulki wa huwa ruhul jismani. Nah, setelah berada di alam malakut turun, mau kepada alam mulki. Sebelum datang ke alam mulki, ini ruh yang tadinya ruh kudsi, dilapisi lagi dengan ruh sultani, dilapisi lagi dengan ruh ruhani, dilapisi lagi alam mulki dengan ruh jismani. Ya, makin tebal tuh ruh ya, makin tebal. Suma khalaqallahul ajsad. Kemudian Allah menciptakan jasad. Kama qala Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menjadikan, dari bumi maksudnya adalah tanah. Dari tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Suma amarallahu ta'ala al-arwaha antadkhula fil azad pada khalat bi amri ta'ala kama qala ta'ala wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi ketika ruh diturunkan lalu orang tua kita, ibu kita mengandung selama 4 bulan, Allah memerintahkan ruh untuk masuk ke dalam jasad. Pada kholat bi amri ta'ala diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam jasad, kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan aku tiupkan ruh ciptaanku dariku. Nah, ketika dipindahkan dari alam malakut ke alam mulki dengan istilah ditiupkan. Ya. Artinya ditiupkan itu dipindahkan dari alam lahut, alam jabarut, alam malakut kepada alam mulki. Nah, palama ta'ala qatil al-arwah wa anisat bil azad wa nasiyat mata khajat min ahdil misaki biyomi alastu birobikum qalu bala syahidna. Nah, ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ya, ketika ruh kita sudah keluar ke alam dunia, tadi teh oa, ya, ruh sudah menyatu dengan jasad dan dia sudah tidak peduli lagi, sudah tidak ingat lagi akan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di alam laut Allah bertanya, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahida, betul engkau adalah Tuhan kami. Pohok. Ya. Kita menjadi amnesia, kita menjadi lupa, tidak ingat lagi dengan perjanjian itu. Lamun cenah urang di pepatahanku kolote memeh urang ngumbara geus poho tah ka amanah kolote. Ku betah-betahna di alam jasad, ku betah-betahna ngumbara di Jakarta sehingga perjanjian kolot titah balik teh geus teu inget. Si maling kundang. Gitu. Jadi urang teh ieu maling kundang gitu ya, ngan diingetkeun deui ya mana ulah jadi maling kundang ya ulah ya. Nya. Ku guru mursyid diingatkan ya. Ulah jadi malin kundang ulah. Kudu ingat deh orang, kudu balik orang ya. Jadi ketika Allah menurunkan ruh ke alam jasad, jasad datang ke dunia, maka seluruh ruh itu menjadi tidak peduli lagi, menjadi lupa akan perjanjian primordial antara Tuhan dengan makhluknya. Sedih katanya. Lamun cek urang nonton film sedih ya Allah sia teh mendekat kabin nabi gina cenah teh cicing di Jakarta tanya. Lamun orang nonton film sakitu banyak. Teu inget balik mendekat poho ka kolote gitu teh. Duh. Da sakedeung kita di dunia mah aya gara baralik gitu. Ya. Jadi ketika Allah bertanya alastu birobikum qalu bala syahidna, kita sudah lupa.
Palam tarji ilal watil asli, maka dia tidak ingin lagi kembali ke alam asalnya. Cek urang mah iya kia. Ceng, maneh teh hirup di alam dunia teh. Kita diajar maripat. Nah, lain pagawan orang eta mah maripat. Eta teh geus amnesia eta. Eta mah lain pagawean urang, eta mah wali, eta mah urang mah lain kelas urang. Eta orang-orang yang sudah lupa dengan perjanjiannya waktu di alam lahut. Ya. Nah, bersyukur ketika orang-orang mengajak kita untuk belajar ma'rifat, sudah memiliki guru mursyid. Inilah orang-orang yang sudah mulai diingatkan lagi untuk pulang ke negeri asalnya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Imam Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, bahkan di dalam kitab Sirul Asrar dan juga dicantumkan dalam kitab Pengesabahan Miftahus Sudur, ay liyarifuni,